Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar ayat dan hadis niat. Niat nanti ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat. Dalam satu ayat surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak pengen dagingnya korban dan juga tidak pengen darahnya. Jadi kalau kita berkorban itu membelih kambing atau sapi itu bukan kita persembahkan daging dan darahnya pada Allah, enggak. Jadi Allah layana lallaha luhumuha. Allah sama sekali ya pakai lan itu sama sekali. Allah sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari daging itu dan dari darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi nanti yang akan dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Jadi seberapa besar ketakwaan, takwa itu artinya kan manut perintah, nurut. Jadi kalau disuruh korban ya nurut lah itu. Jadi artinya ini Allah menilai ya isi hati niatnya orang, bukan pekerjaannya. Nah itu ya, ini bagian dari pentingnya niat di hati. Jadi korban niatnya apa? Terus dalam satu firman lagi, kul intufu ma fi sudurikum autubduhu ya'lamullah. Kul katakan Muhammad, intufu andaikan kalian semua merahasiakan ma fi sudurikum. Apa yang ada di hati, autubduhu ataupun kalian menampakkan ya'lamullah. Allah pasti tahu. Jadi kita rahasiakan apa yang di hati ini, kita sembunyikan atau kita tampakkan, kita omongkan atau gimana, tetap Allah tahu. Disembunyikan yang ada di hati tahu. Nah itu ya, jadi ini menunjukkan Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui hal yang gaib. Ya jelas ya, itu jelas. Mengapa ya? Karena memang Allah yang menciptakan, jadi ya tahu. Jadi aneh menciptakan kalau nggak tahu nanti nggak masuk akal. Jadi ini memang ya ini betapa sempurnanya Allah. Terus wa'an Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab ibni Nufail bin Abdul Uzza ibni Royah Rabbah Baroyah ibni Abdullah bin Qurti ibni Zarrah ibni Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi ternyata Sayyidina Umar itu ada ketemunya dengan Nabi Muhammad. Ini di nasab Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Ini hadis masyhur. Innamal a'malu binniyat. Innama itu hanya. Jadi segala tindakan amal itu piro-piro tindakan, segala amal tindakan itu hanya binniat, hanya dengan niat, artinya tergantung niat. Nah itu ya. Nah ini dilanjutan hadisnya wa innama likulli imri'in manawa. Orang itu hanya akan mendapatkan hasil dari apa yang diniatkan. Wa innama itu hanya likulli imri'in akan dimiliki setiap orang manawa, apa yang dia niat. Lek niatnya elek ya dapat elek, niatnya baik dapat baik. Faman kanat hijratuhu ilallah. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah. Ini bahasa majas ya. Jadi maksudnya bukan kita hijrah pindah dekat Allah lah gimana, itu majas. Artinya kalau orang mau fokusnya tujuannya ibadah, faman kana hijratuhu ilallah itu barang siapa yang hijrahnya pada Allah, artinya barang siapa yang tujuannya ibadah. Nah itu wa rasuluh, nah, ya, jadi tujuannya ibadah pada Allah dan manut Kanjeng Nabi, ya fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi ya sesuai tujuannya. Kalau tujuannya ke Allah ya ke Allah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah ini fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa kalau tujuannya hanya dunia atau tujuannya hanya istri yang dinikah, ya udah dapatnya yaitu. Jadi kalau nikah tujuannya apa?
Kalau tujuannya ibadah, dapatnya ibadah. Di mana sisi ibadahnya? Satu, nikah perintah Allah. Jadi kita dalam rangka mengikuti perintah sunnah. Dua, menghindari zina. Jadi menyalurkan nafsu pada yang halal. Itu sudah jadi ibadah. Jadi kalau tujuannya ibadah ya jadi ibadah. Tapi lah tujuannya kurmek kelon daripada nganggur. Manu yang ada kena sasaran. Ya hanya itu dapatnya. Intu ya gur kelon. Nggak dapat pahala artinya begitu. Kita kerja tinggal niatnya apa saya? Kalau faman kana hijratu ilallah, kalau kerja tujuannya ya Allah, ya dapatnya nanti Allah. Artinya pahala. Kalau tujuannya ibadah ya dapatnya pahala. Tapi kalau tujuannya memang hanya untuk cari duit, ya dapatnya yaitu duit. Padahal ya mesti untuk duit. Pokoknya tergantung tujuan. Artinya kalau tujuannya hanya dunia ya nggak dapat pahala ibadah. Nah itu ya, ini hadis sahih. Nah itu ya, jadi sekarang pinter-pinter nata niat, pandai-pandai nata niat. Karena kita itu bisa, kata seorang ulama, kita itu nggak perlu mikir umur. Kita itu nggak perlu mikir umur. Umur pendek sama panjang itu sama. Kalau orang Islam loh. Mengapa sama? Karena andaikan umurnya 40, saya 40. Andaikan nanti mau maghrib, mau isya ya niatnya nunggu isya. Andaikan nanti setelah isya ya niatnya nunggu subuh. Terus niatnya nunggu ibadah. Jadi mau umur berapapun ya sama aja. Mau umur 100 tahun ya tetap kegiatan setiap harinya begitu. Nunggu duhur, nanti setelah duhur ya nunggu asar. Selalu niatnya untuk ibadah. Jadi sama aja. Makanya bagi ulama itu nggak mementingkan umur. Toh itu juga sudah takdir Allah ya. Jadi kita nggak usah takut-takut. Waduh, saya belum punya cucu. Jangan mati dulu. Ya malah ya. Mau ikut-ikut ngurusi kehendak Allah. Jadi makanya kalau orang Islam itu umur pendek panjang sama saja. Karena ada niat tadi. Andaikan umurnya 40 ya sama saja dengan yang 50. Karena setiap mau sholat dia mau niat. Nanti isya. Setelah isya selesai, nanti tidur persiapan subuh atau tahajud. Nanti kalau sudah subuh ya persiapan ibadah kerja diniati ibadah. Jadi selalu dapat niat. Jadi belum melakukan sudah dapat. Ya kan ada tuh dulu kita pernah ya di sini juga kita pernah bahas hadis. Orang itu kalau mau tidur sudah ada cita-cita nanti malam bangun tahajud, ternyata kok ketiduran sampai subuh kan sudah dapat niat. Azam, sudah dapat azam cita-citanya. Jadi andaikan itu mati pun ya sudah dapat pahala. Jadi sama aja. Jadi andaikan nanti hidup ya sama, mati ya sama, sudah dapat cita-cita semua. Ya, bablas terus. Niat kok. Nah itu ya. Jadi ini alangkah pentingnya niat.